sahabat 3 serangkai. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Hari ini sahabat 3 serangkai akan belajar bersama Miss Elva. Yang akan kita pelajari dapat ditemukan pada buku Platinum tematik 5, tema 5. Nah, halaman berapa Miss yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari ada pada halaman 83 mengenai subak di Bali. Nah, kemarin kan kita sudah belajar tuh mengenai properti tari daerah. Nah, Rasti dan Wayan sangat bangga dengan kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Selain kekayaan budaya, Indonesia juga memiliki keragaman ekosistem dan ketampanan alam yang luar biasa. Nah, Miss Elva akan bacakan percakapan antara Wayan dan Rasti. Wayan, sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki keragaman ekosistem dan ketampanan alam yang luar biasa. Rasti, betul Wayan, keragaman ketampanan alam yang ada di Indonesia tentu mempengaruhi cara hidup penduduknya. Wayan, tentu saja Rasti. Selain dikenal sebagai negara kepulauan, Indonesia juga dikenal sebagai negara agraris. Disebut demikian karena sebagian besar penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Kemudian di sini Miss Elva nanti akan membacakan mengenai teks yang berjudul Sistem Irigasi Subak di Bali. Nah, apa sih sistem irigasi subak di Bali? Agar lebih jelasnya, Miss Elva akan bacakan ya teksnya. Setelah nanti Miss Elva bacakan teksnya, silahkan ditulis pokok pikiran dan informasi penting dari setiap paragraf pada tabel yang telah Miss Elva contohkan. Sistem irigasi subak di Bali. Bali memiliki keunikan dalam sistem irigasi, yaitu subak. Sistem ini dikenal dengan nilai budaya yang ada di dalamnya. Bali tidak hanya memiliki keindahan pantai, upacara adat, atau tarian tradisional. Ada budaya lain dari Bali yang kini diakui dunia sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO, United National Educational, Scientific, and Cultural Organization, pada Juni 2012, yaitu subak. Pengakuan itu tentu menjadi kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Subak merupakan salah satu sistem kemasyarakatan adat Bali yang khusus mengatur sistem pengairan sawah atau irigasi pada sebuah kawasan persawahan. Biasanya kawasan persawahan itu dibatasi oleh ketampanan alam seperti sungai, jurang, atau ketampanan lain yang jelas dapat dilihat. Satu kelompok subak biasanya memiliki satu sumber air yang mengalir ke sungai yang melewati atau berada di dekat persawahan. Pada anggota suatu subak menggunakan sistem gotong royong dan saling bantu dengan cara meminjam air. Dengan cara itu, setiap anggota harus bertanggung jawab terhadap penggunaan air dan terhadap petani lain sesama anggota subak. Sistem irigasi subak dipimpin oleh seorang pengatur yang disebut pekasih atau klean subak. Dalam menjalankan tugasnya, para pekasih bekerja sama dengan kepala desa dan perangkatnya. Mereka mengatur dan memberikan informasi tentang ketersediaan air pada area persawahannya. Jika kekurangan air, sistem pinjam air dijalankan agar semua petani dapat mengairi sawahnya. Sistem irigasi subak telah dibangun oleh masyarakat Bali sejak ratusan tahun yang lalu. Sistem ini merupakan bentuk kemandirian masyarakat Bali dalam mengatasi persoalan pertanian. Semua persoalan pertanian dimusyawarahkan. Rencana pengairan, cara menjaga kualitas air, jumlah air yang dialirkan, dan siapa saja yang melakukan diatur dengan baik. Tidak hanya memperhatikan sistem irigasi, subak juga memperhatikan asas kerjasama dan keadilan dengan menggunakan sistem meminjam air kepada anggotanya. Keunikan budaya yang sudah tertanam dalam diri masyarakat di beberapa daerah sampai sekarang masih menjadi tradisi yang melekat. Subak di Bali menggambarkan kemampuan masyarakat adatnya menerjemahkan sistem falsafah mereka dalam kehidupan nyata sehari-hari. Hal itu tercermin dalam perencanaan dan pemanfaatan lahan, penataan permukiman, arsitektur, upacara, dan ritual, serta seni dan juga organisasi sosial. Penerapan konsep tersebut juga terbukti menciptakan pemandangan alam yang mengagumkan dan memiliki nilai budaya tinggi. Nah, Miss Elva telah membacakan teks mengenai sistem irigasi subak di Bali. Kemudian, tugas sahabat 3 serangkai adalah menuliskan pokok pikiran dan informasi penting setiap paragraf ke dalam tabel seperti yang Miss Elva contohkan ini. Nah, setelah nanti hasilnya ditulis, kemudian dapat didiskusikan dengan temannya sehingga bisa mendapatkan jawaban yang apakah sama atau berbeda dengan temannya.
Dan dari Miss Elva cukup sekian, tetap semangat ya belajarnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, dan istirahat yang teratur.